Perusahaan Cina GZ ini datang ke Indonesia. Kemudian ya dia melakukan suatu kontrak kerjasama operasi. Mereka mengatakan konsorsium. Di dalam bahasa akuntansi dikenal dengan istilah joint operation. Sobat Pratama, di kasus yang kedua, ya dari kasus yang pertama tadi, Malaysia, kasus yang kedua ini kasus real juga. Misalkan, XYZ China, jadi dia berkedudukan di Cina, kontraktor juga, ini sering memang banyak kontraktor asing datang ke Indonesia mencoba mencari cara untuk bisa menghindari pajak secara legal. Jadi nggak ada masalah secara legal. Cuma, harus memahami peraturan yang ada di Indonesia secara komprehensif. Baik, XYZ China Limited mendapatkan proyek konstruksi di Indonesia dari PT Pabrik Amonium Nitrat. Ini kasus real. Saya menangani kasus ini mulai dari penyusunan draft kontrak. Ya, penyusunan draft kontrak. Jadi cerita sederhananya adalah, ini saya sederhanakan, proyek pembangunan pabrik amonium nitrat, ini pabrik untuk bahan peledak, tapi bukan ngebom ya, bahan peledak untuk pertambangan. Jadi misalkan Ibu Bapak, ya Sobat Pratama, kalau ngelihat perusahaan pertambangan, itu kadang-kala kan pertambangannya ada di bawah. Nah, itu harus diledakkan dulu. Nah, ini menggunakan amonium nitrat. Nah, kayak kasus yang terjadi di Lebanon beberapa waktu yang lalu, itu amonium nitratnya meledak. Nah, itu sama halnya ledakan yang sangat dahsyat. Nah, kalau di dalam pertambangan bisa diatur. Baik, ada proyek EPC, Engineering Procurement Construction. Perusahaan Cina GZ ini datang ke Indonesia. Kemudian ya dia melakukan suatu kontrak kerjasama operasi. Mereka mengatakan konsorsium. Di dalam bahasa akuntansi dikenal dengan istilah joint operation. Oke. Kenapa? Ya karena memang salah satu syaratnya di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya, kontraktor asing yang datang ke Indonesia harus memiliki CSBU JKA, ya Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Kalau sudah mendapatkan sertifikat Badan Jasa, ya Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (SBU JKA), kemudian dia mendaftar di Kementerian PUPR. Pasti akan mendapatkan kualifikasi besar. Nah, kemudian dia juga mendaftar ke kantor pajak. Kembali lagi, pokoknya kontraktor asing harus menjadi BUT dulu di Indonesia. Nah, tapi kemudian ada konsultan pajak, konsultan pajak kita yang menyarankan, saya pilih proyek dari EPC ini, saya pilih pekerjaan engineering dan procurement. Kenapa engineering dan procurement? Engineering bisa dilakukan oleh kantor pusat di Cina. Jadi tidak melalui suatu BUT. Kemudian yang kedua procurement. Saya bisa langsung impor dari Cina, datang ke pabriknya ini ada di Kalimantan Timur. Nah, bisa langsung dikirim ke sana. Oh, berarti tidak perlu ada kehadiran fisik dong. Sesuai dengan Undang-Undang PPh, sesuai dengan Tax Treaty. Berarti nggak perlu ada BUT. Berarti pemajakannya tidak ada di Indonesia. Karena nggak ada kehadiran fisik, pemajakannya ada di Cina. Itu advice dari konsultan pajak yang ada di Indonesia ke ini. Nah, sementara saya sendiri sebagai konsultan pajak dari project owner-nya. Saya mengatakan pada project owner ini salah. Kenapa? Nah, kenapa? Karena selain Undang-Undang PPh dan Tax Treaty, ada juga aturan yang lain yang harus dipenuhi, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini menjadi suatu guidance. Bagi siapa? Bagi kontraktor. Di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi diatur juga kontraktor asing yang tadi saya sebut harus punya SBU JKA, Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
kalau sudah SBUJK dan dia harus mendaftarkan diri menjadi BUT. Kemudian dia harus melakukan kerjasama operasi dengan kontraktor lokal. Nah, ini sudah dipenuhi di dalam proyek ini, dalam rencana proyek ini. Cuman masalahnya mencari celahnya loh. Pengerjaan saya engineering ada di Cina, langsung jadi kirim gambar-gambarnya. Procurement saya dibuat di Cina langsung kirim. Oh, berarti nggak ada dong. Ntar dulu. Saya mengatakan pada si project owner, lu berkontrak dengan siapa? Lu berkontrak dengan XYZ Cina atau dengan kontraktor lokal ini mengerjakan konstruksinya, atau berkontrak dengan JO, dengan KSO, dengan konsorsium antara kontraktor lokal dengan perusahaan Cina. Nah, dari sini jawaban si project owner, oh, saya berkontrak dengan JO. Artinya subjek hukum kontrak ini sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320, project owner dengan JO, project owner dengan konsorsium. Jadi saya sebut pokoknya konsorsium, KSO ataupun JO sama ya, kerjasama operasi, konsorsium atau JO itu sama dalam praktek di Indonesia. Ya. Di dalam proyek ini berarti para pihaknya siapa? Para pihaknya itu adalah project owner satu sisi, kemudian service providernya adalah JO. JO ini terdiri dari dua, kontraktor lokal dan jadi dengan demikian, pekerjaan engineering, pekerjaan procurement itu adalah pekerjaan yang menjadi bagian dari satu kesatuan kontrak antara project owner dan JO. Meskipun pembayaran dilakukan misalkan ya, dalam kasus ini memang pembayaran direncanakan dari project owner langsung ke XYZ di Cina. Jadi kasus kita fokus di XYZ di Cina. Oh, meskipun pembayaran ke sana, tetap Cina ini berkontrak dengan project owner melalui suatu BUT di Indonesia. BUT ini kemudian melakukan kerjasama operasi dengan kontraktor lokal. Nah, mereka kemudian menyediakan jasa konstruksi EPC. Jadi di sini kita harus melihat konstruksi hukumnya, tidak sekedar aspek pajaknya. Konstruksi hukumnya dulu kita bahas, kita pahami, ini loh Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, jadi tidak bisa tidak, kontraktor asing ini, XYZ, juga harus menjadi BUT. Dan sudah menjadi BUT. Artinya penghasilan yang berasal dari proyek ini, EPC ini, merupakan penghasilan BUT sesuai dengan porsinya. Meskipun transfer dananya yang terkait dengan proyek ini langsung dari project owner menggunakan misalkan yuan atau renminbi ya ke XYZ di Cina. Nah ini. Dengan demikian XYZ Cina ya harus punya BUT, dia juga lapor pajak berbasis BUT ini. Dan nantinya juga akan menghitung branch profit tax sesuai dengan pasal 26 ayat 4. Nah, inilah Sobat Pratama ya. Cerita tentang XYZ Cina ini. Kasus ini banyak saya temui ketika saya melihat ada proyek besar tidak bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal. Dengan demikian project owner harus mengundang kontraktor asing. Ini hal wajar. Kerjasama operasi konsorsium ataupun JO, apapun namanya dari tiga nama ini biasa terjadi ketika ada suatu proyek yang nggak bisa dikerjakan oleh satu pihak. Tapi harus banyak pihak. Nah, dengan demikian, dari sudut pajak berbasis penghasilan ini, kontraktor asingnya harus menjadi BUT sesuai dengan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH, sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Nah, berarti pemajakannya ada di Indonesia. Nah, inilah Sobat Pratama, kasus kedua. Jadi kasus kedua ini saya bahas berkali-kali, saya harus meyakinkan project owner-nya, saya harus bertemu dengan kontraktor lokalnya, saya harus bertemu juga dengan perwakilan XYZ China, termasuk konsultannya. Jadi setelah saya gali dari konsultan
XYZ China ini, mereka hanya fokus pada tax treaty. Betul, kalau pengerjaan engineering-nya ada di Cina, kemudian prokurnya ada di Cina, pembuatan ininya, alat-alat beratnya, lalu dikirim ke Indonesia, gambarnya dikirim ke Indonesia, kemudian alat-alat beratnya dikirim, ini seolah-olah berarti pemajakannya ada di Cina. Tidak sekedar itu. Kenapa? Kembali lagi, ternyata mereka pun sudah menjadi BUT. Nah, tapi dia mengelak. Dari situlah kemudian, ya alhamdulillah, akhirnya goal. Jadi mereka tetap harus membayar pajak sesuai ketentuan yang ada di Indonesia. Kalau enggak, karena saya ada di posisi project owner akan menanggung risiko akibat tadi pemahaman yang kurang pas. Saya tidak mengatakan salah, kurang pas terhadap tax treaty. Karena tax treaty ini satu bagian dari aturan hukum positif yang ada di Indonesia. Selain Undang-Undang PPH, selain juga hukum bisnis lainnya. Demikian Sobat Pratama, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi Sobat Pratama yang belum subscribe, like, komen, dan share. Silakan berikan komentar Sobat Pratama, pertanyaan, apapun yang bisa meningkatkan kualitas video edukatif ini, karena saya punya prinsip sesuai dengan spirit hidup, khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi sesama. Kemudian spirit hidup yang kedua adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat ihsan, berbuat baik kepada yang lain, perbuatan baik itu akan kembali kepada kamu sendiri. Demikian Sobat Pratama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.